Kita sudah sampai di area pemakaman banget. Nanti kita ritual di sini, Ki. Iya, di tempatnya yang Warok Suromenggolo. Nah, jadi menurut penelusuran inilah makam Warok Suromenggolo. Nah, di sini. Ini Mbah Met mau ritual. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Eka Hernawa. Nah, pada kali ini saya akan melakukan penelusuran ke makam Warok Suromenggolo. Saya sudah mendapat petunjuk dan juga mendapat panduan dari buku Babat Ponorogo. Rahayu. Kita sama Mbah Met ini mau ke makam yang Suromenggolo ya, Mbah? Iya. Sowan leluhur. Buku Babat Ponorogo R.A. Surodiningrat ini jilid 1 sampai jilid 7. Jadi saya jelaskan dulu asal-usul buku Babat Ponorogo R.A. Surodiningrat yang ditulis oleh Bapak Purwowijoyo. Buku Babat Ponorogo jilid 1 sampai tamat ini merupakan sejarah Raden Betara Katong. Nah, di sini dituliskan buku ini berdasarkan pagedongan milik pewaris Katongan. Buku ini dulu aslinya bertuliskan Arab dan kemudian diganti dengan tulisan huruf Jawa yang saat ini buku ini disimpan oleh penulisnya. Karena saya akan melakukan penelusuran makam Warok Suromenggolo, jadi kita baca bab tentang Warok Suromenggolo. Di buku Babat Ponorogo ini dijelaskan di mana terletak makam Warok Suromenggolo. Oke, di sini dijelaskan di buku Babat Ponorogo yang jilid 2 halaman 11 bab 6. Nah, di sini tertulis jelas dan bahkan bukan di bab 6 saja, di depan juga sudah dijelaskan. Ada banyak sekali yang membahas tentang makam Warok Suromenggolo berdasarkan buku Babat Ponorogo ini. Di jilid 2 bab 6 halaman 11 ini saya akan bacakan yang berjudul Istri-istri Raden Katong. Nah, Raden Katong itu memiliki 5 istri sebagaimana disebutkan di bawah ini. Yang pertama, Garwo Patni Putri Adi berasal dari Kaliwungu, dimakamkan di Setono. Nah, ini. Yang kedua, istri kedua Raden Katong berasal dari Mbegelan, juga dimakamkan di Setono. Istri ketiga dari Pamekasan Madura dimakamkan juga di Setono. Istri keempat dari Raden Katong yang bernama Niken Gandini, putri dari Ki Ageng Kutu, juga dimakamkan di Setono. Istri yang kelima ini Putri Kuning, putri dari Mbah Wono dari Kertosari, ini dimakamkan di Kertosari. Kenapa istri kelima ini tidak dimakamkan di Setono? Nah, ini di buku Babat Ponorogo ini dijelaskan bahwa dulu ketika Raden Betara Katong itu sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, Raden Katong ini memberikan perintah kepada semua istrinya bahwa besok jika saya telah meninggal dunia, kalian semua jangan sampai menikah lagi dengan orang lain. Nah, ini wasiat yang ditujukan kepada kelima istrinya dari Raden Betara Katong. Dan jika yang melakukannya, maka ia tidak boleh dimakamkan di dekat dengan makam saya, yaitu di Setono. Dan juga tidak boleh ziarah kubur atau membersihkan, merawat makam. Jika ada yang melakukan hal ini, maka akan menyebabkan banyak orang yang kendu tapiye. Keempat istrinya ini sangat taat. Nah, kemudian Putri Kuning yang berasal dari Kertosari ini menikah kembali seusai Raden Betara Katong itu meninggal dunia. Dan kemudian Putri Kuning ini dimakamkan di belakang Masjid Kertosari. Dan di sini dijelaskan bahwa Niken Gandini atau istrinya yang keempat, anak dari Ki Ageng Kutu, mempunyai 2 orang adik laki-laki,
yang satu bernama Suromenggolo yang ikut mengabdi kepada Raden Katong yang diangkat menjadi Demang di Kertosari dan menjadi pengawal Raden Katong. Nah, di sini dijelaskan. Jadi setelah wafatnya Ki Ageng Kutu dan Niken Gandini menikah dengan Bathara Katong, adiknya yang bernama Suromenggolo atau dikenal Warok Suromenggolo, ini menjadi pengawalnya Raden Bathara Katong. Dan oleh Raden Bathara Katong, Warok Suromenggolo ini diberi tugas untuk menjaga Putri Kuning. Jadi semua keselamatan Putri Kuning yang seorang putri dari Kertosari ini yang menjadi tanggung jawabnya menjaganya adalah Warok Suromenggolo. Maka di saat Warok Suromenggolo meninggal, ia juga dimakamkan di Kertosari, tepatnya di samping Putri Kuning. Nah, ini saya mendapat acuan dari ini, saya akan melakukan penelusuran bersama teman-teman apakah benar di sana itu adalah makam Warok Suromenggolo. Saya akan melakukan penelusuran dan akan bertanya langsung kepada juru kunci makam tersebut. Oke teman-teman, ikuti langsung perjalanan saya untuk menuju ke makam Kertosari untuk melakukan penelusuran makam Warok Suromenggolo. Oke dulur, jadi setelah kemarin itu sempat viral di dunia medsos tentang makam Warok Suromenggolo, saya akan menelusuri, katanya berada di Jalan Semen Romo di makam Gedong Kertosari. Nah, ini saya menuju jalan ke makam Gedong Kertosari. Kita sudah sampai di area pemakaman banget. Nanti kita ritual di sini, Ki. Iya, di tempatnya yang Warok Suromenggolo. Asmanipun sinten? Haryadi. Pak Haryadi. Nggih. Makam mriku ngendikane makame sinten ingkang sepuh? Ya sepuh nggih, anune Suromenggolo niku. Warok Suromenggolo. Nggih. Terus monggo. Asmanipun sinten menika? Kula Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto. Ngendikane dhateng makam mriki leres nggih. Nggih. Wonten makamipun Eyang Warok Suromenggolo dhateng mriki nggih pesarian nggih. Nggih, leres menika, Pak. Nggih. Oh, nggih. Terus ingkang sawetanipun menika? Kawetanipun niku anu sliripun Eyang Bathara Katong. Bathara Katong nggih. Ingkang ziarah ten Eyang Warok Suromenggolo menika kathah. Kathah yang Tulungagung, Kediri, Blitar, terus Blitar, Yogya. Kenging pundi niku Madura niku wonten. Oh, kathah nggih sampunan nggih. Niku menawi ziarah niku hari-hari tertentu napa mboten? Mboten. Jadi menurut penelusuran inilah makam Warok Suromenggolo. Nah, di sini.
Ini Mbah Met mau ritual, ini sedang menyiapkan ubur rampenya. Niki namine bunga napa Mbah Met? Menika anu Mas, ini namanya bunga telon leluhur. Nggih, antaranya apa saja telon leluhur niku? Telon leluhur ini adalah mawar merah, Nggih, kantil, ya, terus kenongo. kenongo. Nah, Itu telon leluhur nggih Mbah Met? telon leluhur. Nggih, nggih. Untuk kita sowan ke leluhur-leluhur kita. Kathah ingkang tanglet ngendikanipun pundi makamipun. Lah niki kan sampun Betul-betul. pikantuk pencerahan saking panjenengan, petunjuk niku matur nuwun sanget. Tujuanipun napa namung untuk melestarikan budaya dan juga sejarah Ponorogo. Nggih. Ini terus Mas, bapak anu. Saniki larenan kan mboten Leres nggih. Nggih. Nilanipun bahwa sejarah Eyang Warok Suromenggolo itu benar-benar ada, bukan cerita ditoprak atau dongeng nggih. Nggih. Nek ngoten kula pun dagang pun gamblang ngoten nggih. Matur nuwun sanget nggih, nggih. Ono seketok mau ora didodot ning kene. Nggih, merasakan. Tapi nggak begitu jelas loh. Wong kaya apa ya? Maunge kaya wedi ndase bunder. Lucu maunge lucu. Mas Tarto merasakan kehadiran macan itu mau. Mboten Mas niku kamera. Berarti nggak fokus. Mboten fokus. Tadi waktu hadir itu Pak, saya merasakan esis gitu, Iya. anginnya berserta angin datang. Angin dan tahu-tahu itu maung itu duduk di sini. Nggih, Plek duduk. Nah, itu. Terus tola-tole terus hilang lenyap. Mbak Lurahku, Po. Apa yang dirasakan ketika ziarah ke sini? Ya, seperti juga sama dengan Mas Tirto juga kurang fokus Mas. Oh, Masanya kita juga sambil nyoteng ya. nah, kan syuting-syuting kan? Nggih. Mbah Met setelah melakukan ritual yang konon katanya dipercaya ini makamnya Warok Suromenggolo itu, Iya. yang panjenengan rasakan apa? Ya, untuk saya pribadi saya merasakan kehadiran beliaunya. Nggih. Ya, yang Suromenggolo saya merasakan, dan yang menjadi patokan saya itu adalah 3 hewan dalam kriteria leluhur-leluhur ilmunya yang mumpuni itu pasti ada 3 macan itu ya. Dan di sini ada yang hadir berapa? Tadi saya merasakan tahu itu sekelebat itu duduk di sini Mas. Oke, Duduk. Itu ada satu gede banget, loreng macannya Mas. Nggih. Ya. Terus pesan-pesan kepada teman untuk kita harus selalu melestarikan budaya kita dan selalu mendoakan leluhur napa Mbah Met? Iya, untuk teman-teman spiritual budaya Nusantara, saya berpesan
Dan ini juga pesan guru sepuh saya, kalau ingin dimuliakan sama Tuhan, sama Allah, sama Gusti, sama Sang Widiasa, muliakanlah leluhur-leluhurmu. Begitu. Nggih, matur nuwun Mbah Ahmad nggih. Nggih, Mas. Jadi kita sudah selesai ritual di makam Warok Suromenggolo bersama Mbah Ahmad. Nah, Mbah Ahmad sendiri tadi ketika saya tanya mempercayai bahwa ini adalah makamnya Eyang Warok Suromenggolo. Jadi kita harus selalu belajar sejarah ben gak kepaten obor. Oke dulur, jadi demikianlah tadi penelusuran saya bersama teman-teman spiritual tata letak makam dari Eyang Warok Suromenggolo. Dan tadi saya juga sudah wawancara dengan juru kuncinya. Intinya kita harus selalu untuk berbudaya dan juga belajar tentang sejarah Benrah Kepaten Obor. Jika teman-teman mempunyai cerita sejarah, silahkan tulis di komentar, tentunya yang berhubungan dengan Warok Suromenggolo dan makamnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Rahayu.